Pada suatu malam yang dingin dan sunyi, di sebuah pekan kecil di pinggir kota, terdapat sebuah rumah tua yang telah lama tidak dihuni. Rumah itu terkenal dengan kisah mistis yang selalu menjadi bahan perbualan penduduk setempat. Menurut cerita, rumah itu selalu terdengar suara tangis yang memilukan hati dari sebuah kamar yang selalu terkunci. Dua orang sahabat, Damar dan Madi, yang merupakan mahasiswa di universiti berhampiran, selalu penasaran dengan kisah-kisah mistis. Mereka memutuskan untuk meneliti rumah tersebut dengan lebih dekat. Dengan penuh keberanian, mereka memasuki rumah tua itu pada suatu malam. Setelah mereka memasuki rumah, suasana yang dingin dan angin yang berdesir membuat bulu roma mereka meremang. Damar dan Madi berjalan pelan, menyusuri lorong yang gelap dengan hanya diterangi oleh lampu suluh yang mereka bawa. Suasana menjadi semakin menegang ketika mereka mendekati sebuah pintu di ujung lorong. Itulah kamar yang kononnya selalu terkunci dan dari situlah asalnya suara tangis yang mereka dengar. Kedua-dua sahabat itu berhenti seketika, menarik nafas dalam-dalam, sebelum Madi mengambil langkah pertama untuk mendekati pintu tersebut. Madi, dengan perlahan, mencoba untuk memutar tombol pintu. Terkejutnya mereka, pintu itu tidak terkunci. Dengan hati yang berdebar-debar, mereka membuka pintu itu dan apa yang mereka temui di dalam kamar tersebut adalah sebuah keadaan yang sangat menggemparkan. Di tengah-tengah kamar yang berdebu, terdapat sebuah kerusi goyang tua yang masih bergerak-gerak seolah-olah baru saja ada yang menggunakan. Di lantai, tersebar foto-foto lama yang terlihat sudah berusia puluhan tahun. Di dinding, tergantung sebuah lukisan wanita muda yang memiliki mata yang sangat sedih. Damar, yang mempunyai ketertarikan dengan sejarah dan antik, mengambil salah satu foto itu dan mencoba untuk membersihkannya. Foto tersebut menunjukkan sebuah keluarga kecil yang tampak bahagia. Mungkin ini adalah keluarga yang pernah tinggal di sini, gumam Damar kepada Madi. Madi, yang lebih fokus kepada suara tangis itu, mencoba untuk mendengarkan dengan lebih teliti. Dia berjalan ke arah jendela dan melihat keluar, mencari sumber suara itu. Tiba-tiba, tangisan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan menyayat hati. Damar dan Madi saling pandang, mengakui bahwa suara itu tidak mungkin dari manusia biasa. Mereka berdua kemudian menemukan sebuah buku harian di bawah lantai kayu yang patah. Buku itu berdebu dan penuh dengan catatan yang ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. Damar membuka buku harian itu dan mulai membaca beberapa catatan. Kisah dalam buku itu menceritakan tentang seorang wanita muda bernama Sari yang pernah tinggal di rumah tersebut. Sari selalu bersedih karena kehilangan anaknya yang mati saat melahirkan. Kisahnya penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Semakin mereka membaca, semakin jelas suara tangis itu terdengar. Madi, yang mulai merasa tidak nyaman dengan situasi itu, menyarankan agar mereka meninggalkan rumah itu. Namun, Damar yang tergoda untuk mengetahui lebih lanjut, meminta untuk tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba, semua lampu dalam rumah itu padam dan mereka hanya ditinggalkan dalam kegelapan. Suara tangis itu semakin keras dan tampaknya mendekati mereka. Dengan tergesa-gesa, mereka berlari keluar dari rumah itu, meninggalkan misteri suara tangis tersebut di belakang. Setelah kejadian itu, Damar dan Madi sering bercerita tentang pengalaman mereka. Meskipun banyak yang tidak percaya, mereka berdua tahu bahwa apa yang mereka alami adalah nyata. Misteri suara tangis di kamar kosong itu akan selalu menjadi teka-teki yang tidak terpecahkan bagi mereka, dan cerita itu akan selalu hidup dalam ingatan mereka. Seiring berlalunya waktu, rumah itu akhirnya dirobohkan dan digantikan dengan bangunan baru. Namun, bagi Damar dan Madi, suara tangis Sari akan selalu mengingatkan mereka pada malam yang tak terlupakan itu, ketika mereka berdua menghadapi misteri yang tidak hanya menguji keberanian mereka, tetapi juga memperdalam persahabatan mereka.